Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Arifiati dengan NIM 530142021 dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai demultiplexer. Kita akan membahas mengenai pengertian dari demultiplexer, kemudian ciri-ciri demultiplexer, klasifikasi demultiplexer, kemudian implementasi atau aplikasi dari demultiplexer. Oke, kita next. Oke, jadi yang pertama kita ke pengertian dari demultiplexer. Jadi, demultiplexer atau demux adalah sebuah rangkaian logika yang menerima satu input data dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia. Kemudian pengertian lainnya, demultiplexer adalah rangkaian logika kombinasi yang dirancang untuk mengalihkan satu jalur input umum ke salah satu dari beberapa jalur output terpisah. Kemudian, demultiplexer merupakan kebalikan dari multiplexer. Oke, kita next. Kemudian ada aplikasi demultiplexer. Demultiplexer digunakan untuk memilih atau mengaktifkan satu sinyal dari banyak sinyal. Maka, demultiplexer digunakan dalam mikroprosesor atau sistem kontrol komputer seperti memilih perangkat I/O yang berbeda untuk transfer data atau data routing. Yang kedua, memilih bank memori yang berbeda atau memori decoding. Yang ketiga, mengaktifkan unit fungsional yang berbeda. Selain ini, demultiplexer dapat ditemukan dalam berbagai macam aplikasi seperti sistem transmisi data sinkron, implementasi fungsi boolean, sistem akuisisi data, desain sirkuit kombinasi, sistem peralatan uji otomatis, dan yang terakhir, sistem pemantauan keamanan. Oke, jadi dilihat pada layar, di sini ada sebuah gambar. Ini adalah contoh dari data routing. Jadi salah satu aplikasi dari demultiplexer untuk data routing atau memilih perangkat I/O yang berbeda untuk transfer data atau data routing. Oke, kita next. Kemudian kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari demultiplexer. Yang pertama, satu input dan banyak output. Dapat terlihat pada gambar bahwa pada demultiplexer hanya memiliki satu input dan memiliki banyak output, yaitu dari Y0 sampai Yn-1. Kemudian ciri yang kedua, operasi demultiplexer merupakan kebalikan dari operasi multiplexer. Jika pada operasi multiplexer memiliki banyak input dan hanya memiliki satu output, maka pada demultiplexer memiliki satu input dan memiliki banyak output. Kemudian ciri yang ketiga, satu data input mentransfer ke beberapa output dan juga data distributor, karena input mendistribusikan ke banyak output. Ciri yang keempat adalah klasifikasi dari demultiplexer. Jadi jenis dari demultiplexer itu ada 4. Yang pertama itu adalah 1 ke 2 sebanyak 1 baris. Kemudian ada 1 ke 4 sebanyak 2 baris. Kemudian 1 ke 8 sebanyak 3 baris. Kemudian 1 ke 16 sebanyak 4 baris. Kita next. Oke, yang pertama kita bahas mengenai demultiplexer 1 ke 2. Jadi, demultiplexer 1 ke 2 terdiri dari satu jalur input, kemudian 2 jalur output, yaitu Y1 dan Y0, dan 1 jalur pilihan. Ini adalah 1 jalur pilihan atau selektor. Sinyal pada jalur pilihan membantu untuk mengalihkan input ke salah satu dari 2 output. Gambar di bawah ini menunjukkan diagram blok demultiplexer 1 ke 2 dengan input aktif tambahan.
Jadi ini adalah gambar dari demultiplexer 1 ke 2 yang memiliki 1 input, 2 output, dan 1 selektor. Di sini ada tambahan berupa enabler. Untuk membuktikan mengapa hanya menggunakan 1 selektor, di sini ada sebuah persamaan. Jika N sama dengan output line, kemudian M sama dengan select line, kemudian N sama dengan 2 pangkat N. N-nya ini kita ganti dengan angka 2 sesuai dengan jenis demultiplexernya, yaitu 1 ke 2. Jadi N-nya kita ganti 2. Jadi N sama dengan 2 pangkat 2. Kemudian kita beralih ke M. Jika M sama dengan log 2 pangkat N. N ini kan sudah diketahui, ada angka 2. Jadi M sama dengan log 2 pangkat 2. Jadi M sama dengan 1. Nah, M ini adalah selektor. Jadi, selektor pada demultiplexer 1 ke 2 itu sebanyak 1. Kita next. Nah, setelah kita mengetahui bentuk diagram blok dari demultiplexer 1 ke 2, selanjutnya kita akan bahas mengenai tabel kebenaran demultiplexer 1 ke 2. Oke, jadi ini adalah tabel kebenaran dari demultiplexer 1 ke 2. Itu terdapat 4 baris, yaitu E, S0, Y0, dan Y1. Oke, kita fokus ke yang diwarnai ini. Oke, jadi pada Y0, agar didapatkan persamaan seperti ini, kita lihat bahwa E bernilai 1, jadi E di sini kita tuliskan E. Kemudian S0, karena S0 di sini bernilai 0, jadi S0-nya kita inverse. Kemudian I adalah input. Jadi pada Y0 kita ketemu Y0 sama dengan E dikali S0 inverse dikali I. Kemudian Y1 lakukan dengan hal yang sama. Jadi di sini E-nya bernilai 1. Jadi E-nya tidak inverse, kemudian S0-nya juga bernilai 1, jadi tidak di inverse, kemudian inputnya. Oke, jadi kita ketemu 2 persamaan. Setelah kita mengetahui persamaannya, jadi kita bisa membuat sebuah rangkaian demultiplexer 1 to 2. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah rangkaian demultiplexer menggunakan aplikasi Proteus. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah rangkaian menggunakan aplikasi Proteus. Jadi pada rangkaian ini terdapat 2 gerbang AND, 1 gerbang NOT, 2 logic state yang digunakan untuk input dan selektor. Kemudian 2 logic probe yang digunakan untuk output Y1 dan output Y2. Oke, kita next. Selanjutnya adalah jenis demultiplexer 1 ke 4. Demultiplexer 1 ke 4 memiliki 1 input, 2 jalur selektor yaitu S1 dan S0, dan memiliki 4 output yaitu Y3, Y2, Y1, dan Y0. Diagram blok demultiplexer 1 ke 4 ditunjukkan pada gambar berikut. Oke, jadi ini adalah diagram blok dari demultiplexer 1 ke 4. Memiliki 1 input, 1 enabler, kemudian memiliki 2 selektor, S1 dan S0, kemudian memiliki 4 output yaitu Y0, Y1, Y2, dan Y3. Untuk membuktikan jumlah dari selektornya, kita ke persamaannya, yaitu N sama dengan output lines, M sama dengan select line. Jika N sama dengan 2 pangkat N, N-nya kita ganti dengan 4, jadi N sama dengan 2 pangkat 4. M sama dengan log 2 pangkat N. M sama dengan log 2 pangkat 4. M sama dengan 2. Jadi, selektor pada demultiplexer 1 ke 4 adalah sebanyak 2 selektor.
Kita next. Oke, setelah kita mengetahui diagram blok dari demultiplexer 1 ke 4, selanjutnya kita ke tabel kebenaran dari demultiplexer 1 ke 4. Oke, seperti pada tabel demultiplexer 1 ke 2, kita soroti angka 1 pada Y0. Kita lihat bahwa pada E bernilai 1, sehingga E di sini kita tulis E. Kemudian S1 bernilai 0, sehingga S1 kita inverse. Kemudian S0 bernilai 0, kita inverse. Kemudian input. Oke, jadi persamaan pada Y0 sama dengan E kali S1 inverse dikali S0 inverse dikali I. Kemudian pada Y1 kita lihat pada E sama dengan 1, jadi E kita tulis E. Kemudian S1 sama dengan 0, jadi S1 kita inverse. Kemudian S0 sama dengan 1. Jadi pada Y1 memiliki persamaan E dikali S1 inverse dikali S0 dikali I. Kemudian pada Y2 kita lihat pada E bernilai 1, kemudian S1 bernilai 1, kemudian S0 bernilai 0, sehingga kita inverse. Jadi pada Y2 memiliki persamaan E dikali S1 dikali S0 inverse dikali I. Kemudian yang terakhir Y3, E bernilai 1, S1 bernilai 1, S0 bernilai 0 kali I. Jadi pada Y3 memiliki persamaan E dikali S1 dikali S0 dikali I. Setelah kita mengetahui persamaan dari keempat output, kita dapat merancang sebuah rangkaian menggunakan aplikasi Proteus mengenai demultiplexer 1 ke 4. Di sini saya sudah membuat sebuah rangkaian demultiplexer 1 ke 4 menggunakan aplikasi Proteus. Jadi pada rangkaian ini terdapat 4 gerbang N, kemudian 2 gerbang NOT, ada 4 logic state, itu E, S1, S2, dan inputnya. Kemudian 4 logic probe untuk output, yaitu Y0, Y1, Y2, dan Y3. Kita next. Selanjutnya adalah demultiplexer 1 ke 8. Demultiplexer 1 ke 8 terdiri dari input tunggal D, 3 input pilihan atau selektor yaitu S2, S1, dan S0, dan memiliki 8 output dari Y0 sampai Y7. Oke, dapat dilihat pada layar. Pada demultiplexer 1 ke 8 hanya memiliki 1 input, kemudian memiliki 3 selektor yaitu S2, S1, dan S0. Kemudian memiliki 8 output yaitu Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, dan Y7. Oke, setelah kita mengetahui diagram blok dari demultiplexer 1 ke 8, selanjutnya kita ke tabel kebenaran dari demultiplexer 1 ke 8. Caranya seperti sebelumnya. Kita fokuskan ke Y0 terlebih dahulu. Kita lihat pada angka 1. Oke, jadi pada Y0 D bernilai 1, kemudian S2 0, maka S2 kita inverse, kemudian S1 0 inverse, dan S0 bernilai 0 inverse. Jadi pada Y0 memiliki persamaan Y0 sama dengan S2 inverse dikali S1 inverse dikali S0 inverse dikali D. Oke, kemudian pada Y1 kita lihat D bernilai 1, kemudian S2 bernilai 0, jadi kita inverse, kemudian S1 bernilai 0 inverse, S0 bernilai 1. Jadi Y1 sama dengan S2 inverse dikali S1 inverse dikali S0 dikali D. Selanjutnya kita ke Y2. Oke. Y2
D bernilai 1, kemudian S2 bernilai 0, jadi kita inverse. S1 bernilai 1, S0 bernilai 0, jadi kita inverse. Jadi Y2 sama dengan S2 inverse dikali S1 dikali S0 inverse dikali D. Oke, kemudian Y3 S2 0, kemudian S1 bernilai 1, S0 bernilai 0. Jadi Y3 sama dengan S2 inverse dikali S1 dikali S0 dikali D. Kemudian Y4 S2 bernilai 1, S1 bernilai 0, S2 bernilai 0. Oke, jadi Y4 sama dengan S2 dikali S1 inverse dikali S0 inverse dikali D. Kemudian Y5. Oke, Y5 S2 bernilai 1, S1 bernilai 0, S0 bernilai 1. S0 bernilai 1. Mohon maaf ini salah. Jadi Y5 sama dengan S2 dikali S1 inverse dikali S0 dikali D. Kemudian Y6 S2 bernilai 1, S1 bernilai 1, dan S0 bernilai 0. Jadi Y6 sama dengan S2 dikali S1 dikali S0 inverse dikali D. Oke, kemudian yang terakhir Y7 keempatnya bernilai 1. Oke, jadi setelah kita mengetahui persamaan dari ke-8 input pada demultiplexer 1 ke 8, jadi selanjutnya kita akan membahas aplikasi dari demultiplexer, terutama pada demultiplexer 1 ke 8. Jadi pada sebelumnya yang telah kita bahas aplikasi dari demultiplexer itu salah satunya untuk fungsi boolean. Di sini kita gunakan untuk full subtractor. Oke, jadi ini adalah tabel kebenaran dari full subtractor demultiplexer 1 ke 8. Jadi ada inputnya berupa A, B, dan B1. Kemudian untuk outputnya itu ada difference dan borrow out. Oke, kemudian ini adalah minterm M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, dan M7. Caranya seperti sebelumnya, yaitu kita fokus pada output yang bernilai 1. Oke, sehingga didapatkan persamaan. Untuk persamaan difference-nya D dalam kurung A, B, BI sama dengan sigma M 1, 2, 4, 7. Jadi pada difference ini yang bernilai 1 itu pada M1, M2, M4, dan M7. Sehingga didapatkan persamaan D sama dengan A inverse dikali B inverse dikali B input plus A inverse dikali B input inverse plus A dikali B inverse dikali B input inverse ditambah A dikali B input. Kemudian untuk borrow output yang bernilai 1 itu berada pada M1, M2, M3, dan M7. Sehingga didapatkan persamaan B output sama dengan A inverse dikali B inverse dikali B input plus A inverse dikali B input inverse plus A inverse dikali B input plus A dikali B input. Oke, setelah kita mengetahui persamaan dari full subtractor using demultiplexer 1 ke 8, ini adalah diagram blok dari full subtractor menggunakan demultiplexer 1 ke 8. Oke, kita next. Oke, jadi saya sudah membuat sebuah rangkaian full subtractor menggunakan demultiplexer 1 ke 8.
itu memiliki menggunakan satu IC demultiplexer 1/8 dengan seri 4051. Kemudian menggunakan dua gerbang dasar, yaitu gerbang OR, dua gerbang OR, kemudian dua logic probe yang digunakan sebagai output difference dan borrow out. Kemudian menggunakan 4 logic state yang digunakan untuk input, kemudian untuk selektor BI, B, dan A. Oke, next. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.